إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا خادم الله وخادم الله jemaah yang semoga senantiasa dirahmati diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalimat kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurna segala kebaikan. Maka bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini kepada Allah kabulkan kita salatul falah dalam rangka kita bersama-sama menuntut ilmu agama, talabul ilm. Semoga Allah Taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita pemahaman dan amal-amal yang diterima. Pada nanti sebelum kita membahas kelanjutan dari bagaimana keutamaan para sahabat dan kewajiban kita terhadap para sahabat, dan bagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Maka sebelum itu kita akan sedikit nasihat untuk kita yang kita ambilkan dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Nasihat yang diambil dari surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana nasihat ini terkait dengan peringatan dari Allah Ta'ala ketika kita sudah tiba masanya di usia kematangan, usia matang, makanya di dalam surat Al-Kahfi yang diceritakan tentang 7 orang laki-laki yang masuk ke dalam gua menyelamatkan diri dari kejaran penguasa yang zalim karena mereka beriman kepada Allah, maka mereka disebut dengan syab, para pemuda, bukan rajul, karena mereka masih muda-muda, umuran 30-an. Adapun orang-orang yang sudah masuk 40, sudah matang secara fisik, secara pemikiran, kedewasaan, maka mereka disebut rajul, laki-laki. Dan mulai dari 40 inilah penentunya seseorang ini akan sungguh-sungguh serius dalam menjalani hidupnya ataukah dia akan main-main. Ketika seorang sudah masuk usia 40, dia masih main-main, maka dikhawatirkan sampai mati dia akan tetap bermain-main. Karena itu di usia 40 ini jemaah sekalian, hendaklah menjadi peringatan bagi kita untuk kita lebih serius dalam menjalani hidup ini. Dan bukan berarti yang belum 40 juga kemudian bersantai-santai, tidak. Tetapi ini adalah sebagai peringatan dini untuk kita yang sudah 40 atau menjelang 40 seperti saya 35 kan udah menjelang 40 ya, mudah-mudahan diberi umur panjang yang barokah. Dengan pula antum bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu yang mungkin sudah lebih dari 40 ya. Ini masuk di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza balagha asyuddah,
sampai kemudian apabila sudah sampai dia pada kondisi dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan sudah sampai pada umur 40 tahun, qala, ia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar supaya aku bisa terus mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar supaya aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai, wa aslih li fi dhurriyyati ila tubtu ilaik, dan perbaikilah atau berilah, wa aslih li dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku, ya. Atau berilah kebaikan yang akan mengalir terus sampai kepada keturunanku, kepada anak cucuku, ila tubtu ilaik, ya. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadaku, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Maka jamaah sekalian, di usia 40 ini hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan ini. Kita banyak-banyak berdoa dengan doa ini, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ila inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Maka di usia 40 ini hendaklah kita berusaha untuk terus memperbaharui taubat kita, karena boleh jadi nggak sampai 60, nggak sampai 70 usia kita. Memperbaharui taubat kita dengan terus memperbanyak istighfar, dengan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan terus tanpa bosan, tanpa lelah belajar mempelajari ilmu agama. Sungguh ilmu agama lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Ilmu agama ini setiap detik kita membutuhkannya. Dan kita buang kejahilan tersebut. Kita buang kejahilan-kejahilan kita. Mungkin ketika kita masih muda, kita masih jahiliyah, belum mengerti agama, dan kita sekarang dapat hidayah, maka hendaklah kita jaga hidayah tersebut, dan kita lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam usia 40 ini hendaklah kita melihat sesuatu dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh ketelitian. Hendaklah kita semakin meneguhkan tujuan hidup kita, memperkokoh visi misi kita dalam menjalani hidup ini, bahwasanya kita ada tujuan untuk hidup bahagia di negeri akhirat. Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita perkuat, ya, cita-cita kita. Kita perkuat visi misi kita, yaitu ingin menjadi penghuni surga. Semakin, ya, tanamkan kerinduan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin rindu maka semakin keras perjuangan kita, dan tidak peduli dengan, ya, segala macam gangguan, cobaan yang menimpa kita, ya. Itulah yang menjadikan kenapa para sahabat mereka begitu kuat di dalam memperjuangkan Islam, karena mereka ada visi yang jelas. Mereka ingin menjadi ahlu syurga. Ada satu kisah menarik, bagaimana seorang sahabat saking semangatnya di dalam berjihad, mereka ingin menjemput surga Allah. Kurma yang ada di tangannya belum habis dia makan satu biji kurma, masih separuh dia buang. Dia segera menuju medan perang. Ketika sudah berkecamuk perang itu, dia ingin segera, ya, menjemput syahidnya.
ingin segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangat mereka di dalam mengejar visi mereka, impian mereka untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kita. Ketika kita semakin kuat cita-cita kita untuk menjadi penghuni surga, maka hendaknya semakin kuat usaha kita untuk ke arah sana. Karena itu hendaklah kita jadikan apa yang memutih dari rambut kita, sudah mulai putih belum Pak rambutnya? Udah, berarti sudah kerasa tua ya. Kayak saya ini ternyata juga tidak saya sadari udah mulai banyak ubannya. Ini adalah peringatan. Rambut yang mulai memutih, rambut yang beruban, ini tanda bahwasanya kita sudah mulai tua dan sudah semakin dekat dengan ajal kita. Semakin sedikit jatah hidup kita. Kalaupun dikasih umur panjang 60-70 itu nggak lama. Maka jadikan uban ini sebagai peringatan dan kita semakin berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan amal-amal ketaatan. Karena syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, enggak. Syukur itu adalah menjalani ketaatan. Itu bukti syukur. Menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usia 40 ini hendaklah kita tingkatkan semangat kita di dalam mempelajari ilmu agama. Keminatan kita kepada agama adalah kita tingkatkan. Makin tua makin soleh, bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi dalam maksiat, enggak. Tapi makin tua adalah makin baik agamanya, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Naam. Karena jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita saksikan ini akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Maka semakin tua kita semakin semangat mempelajari agama dan hendaklah semakin menutupi aurat-aurat kita, semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semakin sering di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah di wilayah kita di Sepatan ini sudah mulai banyak majelis-majelis ilmu di Masjid Madinatus Sunnah, di Masjid Samawa, Masjid Hidmatus Sunnah, Mushola Nurul Falah, Masjid Ibnu Mas'ud, Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah, banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita hadiri untuk kita terus terbimbing di atas ilmu agama. Di usia 40 ini jamaah sekalian, kalau seseorang sampai belum ada keminatan kepada perkara agama, belum ada selera terhadap agama, maka dikhawatirkan boleh jadi ini tanda buruk baginya. Tanda su'ul khatimah, naudzubillah. Kapan lagi? Kapan lagi mau kembali ke jalan Allah kalau bukan sekarang? Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah saatnya. Sudah 40, sudah mendekati habis jatah umur kita. Maka hendaklah di usia 40 ini tanamkan keseriusan kita di dalam mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya agar kita ditutup kelak akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Di usia 40 kita tidak lagi memikirkan masa depan dunia, tidak lagi bersemangat di dalam mengejar karir dan kekayaan, tetapi di usia 40 ini lebih banyak berpikir bagaimana memikirkan nasib kita di akhirat. Mungkin di usia 40 sudah banyak
harta kita kumpulkan. Mungkin di usia 40 sudah banyak bisnis-bisnis yang kita jalankan. Mungkin di usia 40 itu sudah banyak pengalaman, peluang-peluang yang kita kerjakan, ya. Sehingga hendaklah di usia 40 ini mulai beralih, ya, pemikiran kita, yaitu memikirkan bagaimana kehidupan akhirat kita kelak. Dan di usia 40 ini hendaklah kita mulai perbaiki dari apa-apa yang telah lewat, dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau memang kita pernah berbuat dosa dan maksiat, kita taubati dengan taubat dan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Dan hendaklah kita manfaatkan dengan baik dari hari-hari yang tersisa ini, sampai kemudian ruh ini sampai pada tenggorokan, sampai ruh ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di usia 40 ini kita benar-benar serius sungguh-sungguh dalam memikirkan akhirat. Kalau sampai ada orang di usia 40-an masih doyan dosa, masih doyan maksiat, masih bergelimang dosa dan maksiat, naudzubillah summa naudzubillah, masih meninggalkan salat, enggak mau ngaji, minum khamar, berjudi, berzina, ya, ataupun melakukan amal-amal kemaksiatan yang lainnya, naudzubillah, maka akan semakin sulit baginya untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Kalau usia 40 dia tidak mau hentikan dosanya, dia khawatirkan dia akan larut, dan semakin larut, semakin hanyut, semakin jauh, semakin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah seseorang dibiarkan oleh Allah dalam gelimang dosa dan maksiat, sementara dia diberikan nikmat yang bertambah-tambah, ya. Bisnisnya makin maju, makin sukses, dosanya tidak pernah berhenti, bahkan makin banyak dosa, naudzubillah. Maka ini istidraj, ya. Bukan Allah sayang kepadanya, enggak sholat tapi bisnisnya makin lancar aja, ya. Bukan Allah sayang, tetapi itu adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah, jangan sampai tertipu, ya. Tidak pernah mau tertipu dengan kondisi yang seperti itu. Kita jangan pernah iri dengan orang-orang yang seperti itu. Banyak harta, makin banyak bergelimang maksiat. Banyak nikmat, makin banyak berbuat maksiat, naudzubillah. Karena itu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, mereka para salaf mengatakan, kalau seseorang sudah mencapai usia 40 dan berada pada suatu perangai tertentu, pada sikap kebiasaan tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah sampai datang kematian. Subhanallah, naudzubillah. Berarti usia 40 harus berubah kalau ingin akhir hayatnya dalam kondisi baik. Kalau dia tidak pernah mau berubah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, apakah dia belum kenyang ketika di masa mudanya dia bergelimang dalam dosa dan maksiat? Ya. Bukankah sudah cukup lama dia bergelimang dalam dosa dan maksiat? Lalu di usia yang tersisa itu kenapa dia masih belum mau mencari bekal? Sementara perjalanan begitu panjang, begitu jauh, begitu lama. Kita perjalanan 1 jam, 2 jam saja kadang-kadang punya perbekalan yang banyak, ya kan? Perjalanan dari Tangerang ke Jogja misal, ya, memakan waktu mungkin 10-15 jam. Kita harus bawa bekal uang yang cukup, bawa minum, bawa buah, bawa macam-macam, ya. Apalagi perbekalan untuk kehidupan yang sangat panjang di akhirat, di mana seharinya kita menunggu, berdiri menunggu kapan dipanggil untuk dihisab, kapan dipanggil untuk ditimbang amal, dan kapan giliran meniti sirat. Nunggu seharinya saja adalah 1000 tahun. Bagaimana tidak panjang perjalanan tersebut? Masih banyak step, tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Maka kita mohon kepada Allah taufiknya, hidayahnya untuk kita istiqomah di atas agama ini, ya, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, aku dapati para ahli ilmu, para ulama di negeri kami mencari dunia dan berbaur dengan manusia sampai datang kepada mereka usia 40. Jika telah datang usia tersebut kepada mereka, mereka meninggalkan manusia, yaitu maksudnya adalah lebih banyak konsentrasi di dalam meningkatkan ibadah dan ilmu. Bukan berarti 40 nggak boleh kerja. 40 boleh kerja, boleh bisnis, boleh cari duit, boleh ya cari uang, cari harta untuk mungkin anak-anak kita, ya, untuk biaya sekolah, untuk ya punya sesuatu yang akan ditinggalkan untuk anak kita, tidak masalah, ya. Tetapi konsentrasi kita, fokus kita adalah ibadah dan ilmu. Kalaupun kita mencari uang, niatkan, ya, selalu niatkan dalam rangka, ya, perbekalan akhirat. Cari uang dalam rangka buat biaya mondok anak misalnya, ya kan? Sehingga apa? Orientasinya bukan hanya dunia dan dunia gitu, ya. Tetapi ya adalah untuk akhirat. Semangat bekerja untuk memondokkan anak. Semangat bekerja untuk bersedekah, untuk bantu pesantren, ya, bantu pembangunan masjid, ya, dan seterusnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika mencapai usia 40, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Ini kebiasaan orang salaf begitu, ya. Bukan berarti nggak mau berdiri, ya, tetapi mereka memakai tongkat ada satu tujuan. Sebagaimana para nabi juga memakai tongkat. Nabi Musa pegang tongkat, pakai tongkat, bawa tongkat, ya. Nah, banyak para nabi yang mereka memakai tongkat, dan para ulama salaf pun demikian, memakai tongkat. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, kenapa Anda memakai tongkat wahai imam? Kata beliau, supaya aku ingat bahwa aku adalah musafir. Aku adalah orang yang melakukan perjalanan. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Burung yang dipenjara di dalam sangkar, gak bisa leluasa kan? Ya. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syarak lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika usia 40 sungguh-sungguh di dalam urusan akhirat. Padahal Imam Asy-Syafi'i dari kecil sudah dilatih seperti itu, ya. Dari kecil umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah mempelajari hadis-hadis, menghafalnya. Bahkan di usia 15-an sudah menjadi mufti, pemberi fatwa, sudah menjadi ulama, ya. Ibaratnya dari kecil itu udah urusannya akhirat. Di usia 40 beliau lebih-lebih lagi. Abdullah bin Dawud rahimahullah mengatakan kaum salaf, orang-orang terdahulu yang saleh, ketika di antara mereka ada yang sudah berumur 40, ia mulai melipat kasurnya. Dilipat. Nggak mau lagi tidur di kasur. Ya. Maksudnya adalah tidak mau tidur sepanjang malam. Tidak mau dihabiskan untuk tidur. Bukan berarti nggak boleh tidur di kasur, ya. Usia 40 tidur di kasur ya nggak masalah, ya. Cuma maksudnya dilipat kasurnya, sebagian waktu, ya, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak digunakan kasurnya ketika dia sedang beribadah, ya. Dia tinggalkan kasurnya. Bangun, lipat kasurnya, lalu sholat. Itu maksudnya, ya. Naam. Jadi tidak dihabiskan untuk tidur sepanjang malam, ya. Tapi dilakukan sebagiannya untuk sholat. Mereka para salaf selalu sholat setiap malamnya.
tidak ditinggalkan salat malamnya, bertasbih dan beristighfar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, sifat daripada ahli surga adalah wabil wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Inilah sikap para salaf. Mereka mengejar ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal di hari sesudahnya. Karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita latih dari sekarang ya, untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di penghujung malam sebelum subuh, di waktu sahur. Ya. Misalnya subuh jam berapa sekarang subuh? 4:08. 4:08. Mungkin setengah jam sebelumnya kita udah bangun. Kalau jam 4 subuh berarti setengah 4 sudah bangun. Untuk sholat, walaupun sekedar 2 rakaat. Untuk banyak zikir, banyak doa. Ya, banyak istighfar. Allah berjanji, siapa-siapa yang memohon ampunan di sepertiga malam terakhir, Allah dah janji, Allah turun ke langit dunia dan Allah menunggu siapa yang istighfar. Ya. Siapa yang beristighfar, maka Allah akan ampuni dia. Masya Allah. Baik, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang pertama, ada 2 poin ya terkait dengan mereka. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau membicarakan para sahabat, tidak mau membahas peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, lebih memilih diam, tidak komen. Ahlus Sunnah tidak mau komen, tidak mengomentari sahabat fulan, enggak. Walaupun ada perselisihan. Bagaimana perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Ahlus Sunnah tidak komen. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya pencinta ilmu, dua-duanya Ahlus Sunnah, dua-duanya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dua-duanya orang baik. Ya. Maka Ahlus Sunnah tidak komen dengan peristiwa yang terjadi di tengah para sahabat, dan jalan paling selamat adalah itu. Tidak mau menyikapi mereka. Lebih baik mereka diam. Jalan paling selamat adalah diam. Ya. Lebih baik menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena apa yang terjadi di tengah mereka semuanya untuk niatnya adalah untuk kebaikan, ijtihad mereka masing-masing. Dan nyatanya sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mau berselisih. Ketika disebutkan nama Muawiyah, Ali bin Abi Thalib menyanjung Muawiyah, mendoakan kebaikan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika disebutkan Ali bin Abi Thalib di depan Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan menyanjung Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya. Sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hati kita kebencian kepada mereka. Tidak ada ghil. Ghil ini adalah penyakit dalam hati. Seorang terbetik benci, kebencian ini ada ghil. Jangan sampai kita sesama kita ada ghil, ya, kedengkian. Apalagi kepada para sahabat. Mereka sudah ya dijamin dengan surganya Allah, diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lalu siapa kita? Apakah kita ada jaminan kita diridhoi oleh Allah? Lalu kita berani komen kepada para sahabat? Ya. Sebagian orang begitu mudah berkomen tentang para sahabat dengan komen-komen yang tidak bagus, yang tidak baik. Ya. Seolah-olah menyalahkan para sahabat, menyalahkan sebagian sahabat, menyebutkan atau menurunkan wibawanya dan seterusnya. Padahal siapalah kita dibanding para sahabat. Karena itu doa kita adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil. Apa itu ghil? Kedengkian. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah maha ra'uf, maha penyantun, lagi maha rahim, lagi maha penyayang. Ya. Maka jemaah sekalian, sikap kita kepada para sahabat no comment. Gak mau kita komentar dengan para sahabat, kecuali kita mendoakan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua sikap kita kepada para sahabat, sikap ahlu sunnah adalah mengomentari riwayat-riwayat yang memuat kejelekan mereka melalui beberapa argumen. Yaitu kita menyanggah ketika ada orang membawakan riwayat-riwayat yang buruk tentang para sahabat, kita sanggah, kita bela para sahabat. Ada cerita buruk tentang sahabat, kita tangkis, ya. Kita bela para sahabat, kita bantah tuduhan-tuduhan yang salah kepada mereka para sahabat, tentang para sahabat. Nah, yang pertama, apa bantahan kita kalau ada orang membawa riwayat-riwayat yang buruk tentang sahabat? Kita katakan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut tentang hal-hal buruk tentang para sahabat adalah dusta. Sengaja dibuat-buat oleh musuh-musuh Islam untuk membuat citra buruk kepada para sahabat, menjatuhkan nama baik mereka. Karena itu kita jangan percaya, itu dusta. Ya. Tidak mungkin sahabat melakukan hal-hal bodoh. Mereka para sahabat terbimbing dengan wahyu melalui Nabi kita SAW. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan para sahabat, ya, ada bimbingan dari wahyu melalui Nabi SAW. Nah, jadi para sahabat mereka langsung dibimbing oleh Nabi kita SAW. Dan didikan Nabi adalah didikan terbaik. Tidak mungkin murid-murid Nabi melakukan hal-hal bodoh. Murid-murid Nabi SAW mereka terbimbing melalui sunnah nabawiyah, sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal-hal yang buruk tentang sahabat, kita katakan itu riwayat dusta. Itu buatan musuh-musuh Islam, ya, untuk membuat citra buruk tentang para sahabat. Yang kedua, riwayat-riwayat mengenai hal tersebut, ya, sudah dicampuri, dikontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya dusta, ditambahi, dikurangi, diubah, disisipi kebohongan, sehingga tidak patut untuk dijadikan sandaran. Kalau memang peristiwanya ada, misalnya apa? Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perselisihannya ada, peristiwanya ada. Terjadi peperang Siffin, ya kan? Ada pasukan yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta Rasulullah SAW. Ada pasukan yang lain, ya. Ini cerita-cerita ini terkadang sudah tidak ori, ya. Hal-hal yang sifatnya buruk, komentar tentang sahabat-sahabat yang ada, ini sudah dikontaminasi, tercampuri dengan kebohongan-kebohongan. Sehingga apa? Tidak patut untuk kita jadikan sebagai sandaran, ya, di dalam bersikap. Yang ketiga, kalau riwayat itu benar, mereka para sahabat patut dimaklumi. Kenapa? Karena mereka punya kewenangan untuk beristihad. Ya. Beristihad itu berpendapat, berfatwa. Mereka punya kewenangan. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan bekal yang cukup dari Nabi SAW. Ya.
mereka adalah murid-murid terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka punya hak untuk berijtihad. Dan ruang ijtihad ini bisa benar, bisa salah. Karena kebenaran yang mutlak hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad ini pendapat dari sesuatu yang digali dari ilmu yang sampai kepada mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu mereka mengambil pendapat, ya. Maka hakikat kebenarannya hanya ada di sisi Allah. Ya. Boleh jadi mereka benar, boleh jadi mereka salah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim," ya. Apabila seorang hakim beristihad, ya. Lalu ternyata benar istihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Apabila istihadnya salah, keliru, maka mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala usahanya. Ya. Pahala usahanya dalam beristihad. Kalau pendapatnya benar, maka dapat 2 pahala. Pahala usahanya dan pahala kebenarannya. Sehingga tidak usah dipermasalahkan terkait peristiwa-peristiwa, ya, yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, yang mungkin di sana ada perselisihan di kalangan mereka, ya. Karena ranah kita bukan untuk mengomentari tentang mereka dan bukan untuk disibukkan di dalam membahas perselisihan tersebut, ya. Tugas kita adalah bagaimana meneladani mereka, mempelajari ilmu yang sampai kepada mereka. Itu yang penting bagi kita. Bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka beribadah, itu yang penting untuk kita teladani. Daripada sibuk mengomentari kepribadian para sahabat ataupun mengomentari perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Yang keempat, para sahabat ini kan juga manusia biasa. Rasul juga manusia biasa, maka para sahabat juga manusia biasa. Terkadang terjatuh pula ke dalam kesalahan. Dan para sahabat tidak ada satupun yang maksum, terpelihara dari dosa, nggak ada. Yang maksum hanya Rasul saja. Yang sudah dibebaskan dari dosa, yang nggak bakalan punya dosa cuma Rasul saja. Jadi sahabat ada potensi dosa, ya. Hanya saja di antara mereka ada 10 orang yang sudah diberikan kabar gembira, dijamin masuk surga, ya. Dan secara umum para sahabat sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka kita yakin siapapun yang sudah mendapatkan ridho Allah pasti surga juga. Karena itu ketika kita melihat dari sisi manusianya, para sahabat adalah manusia biasa, melakukan kesalahan wajar, ya. Manusia biasa. Para sahabat manusia biasa, melakukan kesalahan wajar. Naam. Maka peristiwa-peristiwa yang ada di tengah-tengah mereka, dari perselisihan, dari kasus-kasus yang ada, ya, maka sudah banyak hal-hal yang menjadi peleburnya, hal-hal yang menjadi penghapusnya. Kalaupun mereka punya kesalahan, kita yakin kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun mereka, para sahabat, ada melakukan kekeliruan mereka sudah diampuni oleh Allah. Sudah bersih, sudah dibersihkan oleh Allah. Ya, sudah lebur, hilang. Tidak dianggap lagi. Ya. Di antaranya apa? Yang pertama, boleh jadi sudah bertaubat. Orang yang sudah bertaubat, at-taibu minadzam kaman la dzambalah. Orang yang sudah taubat seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Sehingga apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi, perselisihan ataupun kesalahan yang ada di tengah para sahabat, itu sudah diampuni oleh Allah, insya Allah. Ya. Karena Allah juga sudah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan kita yakin mereka didikan Rasul nggak mungkin nggak istighfar, ya. Nggak mungkin nggak tobat. Mereka orang yang paling banyak tobatnya dibanding kita. Karena itu kalau ada orang mencaci, mencela para sahabat, siapa dia dengan para sahabat? Berapa kali istighfarnya dia dibanding para sahabat? Ya.
Berapa banyak ibadahnya dia dibanding dengan para sahabat. Berapa sumbangsih dia untuk Islam dibanding dengan sahabat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya sahih bahwa ketika seorang melakukan amalan seperti apapun, semuanya akan kembali kepada para sahabat. Dan kita tidak akan pernah menyaingi mereka meskipun kita ya bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyaingi sedekahnya sahabat yang hanya 1 mud saja. Tidak bisa. Ya. Sampainya Islam kepada kita ada mata rantai dari para sahabat, ya kan? Ada mata rantai dari mereka. Malaikat Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW, menyampaikan risalah Islam, wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terus dari generasi ke generasi diajarkan sampailah kepada kita. Mata rantainya ada kepada mereka. Sehebat apapun ibadah kita, sampai pahalanya ke mereka, sehingga kita tidak akan pernah bisa menyaingi mereka. Lalu dari sini alasan apa seseorang mencela para sahabat? Ya. Nah, sehingga jangan sampai kita komen tentang para sahabat, karena mereka orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mereka lebih dahulu masuk Islam, punya banyak keutamaan, dan menjadi alasan untuk diampuninya dosa-dosa mereka. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik menghapuskan perbuatan yang buruk. Mereka hidup berdampingan dengan Rasul, menemani Rasul, berjuang bersama Rasul, berjihad bersama Rasul. Yang tentu perjuangan ini bukti kesungguhan mereka, dan ini adalah kebaikan-kebaikan mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang sudah terbukti seluruh hidupnya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, sedikit sekali urusan pribadi mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun kita sering memikirkan dunia, lupa akhirat. Kita sering memikirkan kepentingan diri kita, kesenangan diri kita. Sumbangsih kita masih begitu kecil untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Kita lebih sering sibuk untuk urusan pribadi kita. Ya kan? Tapi para sahabat, Masya Allah, habis usia mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian pahala kebaikan mereka dilipat gandakan berkali-kali melebihi yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai ikutan mereka. Dalam hadis Rasul disebutkan mereka generasi terbaik, khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Generasiku adalah generasi sahabat. Kenapa? Karena yang hidup bersama Rasul ya para sahabat. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 1 mud yang mereka sedekahkan. 1 mud, sedekah apa mereka? Emas? Bukan. Sedekah kurma atau gandum, ya, yang enggak seberapa nilainya ya. Sedekah kurma 1 mud. 1 mud itu segini ya. Ya kan? Ini 2 telapak tangan disatukan. Kalau diisi penuh, isi beras penuh misal, itulah 1 mud. Ya. 1 mud. Dan 1 sok itu 4 kalinya ya. 4 kali segini nih. Kalau ditimbang ukuran 1 sok, ya, 1 sok untuk zakat kan 1 sok ya. 4 mud. Itu kalau ditimbang 2 kilo 8 on, ya. Berarti makanya kalau kita zakat pakai beras 3 kilo lah, ya. Ada sisa niatkan sedekah, ya. Dan zakat itu juga sebenarnya apa? Sedekah, cuma sedekah wajib, ya. Segininya sedekahnya sahabat segini nih 1 mud, ya. Itu lebih baik daripada sedekahnya kita dengan sedekah emas 1 gunung Uhud.
Masya Allah. Sedekah gandum, sedekah kurma 1 mud masih lebih baik daripada kita bersedekah 1 gunung Uhud, sementara kita boro-boro punya emas sebesar 1 gunung Uhud ya. Emas 1 kilo kayaknya juga cuma impian doang ya. Insya Allah. Kita paling-paling bisa beli emas yang kecil-kecil itu ya. LM, logam mulia. Yang paling cuma berapa lah ya. Itu pun harganya udah mahal. 1 gramnya kalau yang LM murni berapa sekarang? 900.000 ya. 900.000 tuh. Bagaimana kalau emas segunung Uhud lah? Sepertinya mustahil ya. Punya emas 1 kilo aja kayaknya juga nggak tahu ya bisa atau enggak. Intinya jemaah sekalian, kebaikan para sahabat ini sangat besar. Kita nggak ada apa-apanya. Mungkin seujung kukunya ya juga belum ada kayaknya seujung kuku ya dari kebaikan kita dibanding dengan sahabat, mungkin juga belum ada. Taib. Makanya jemaah sekalian, musuh-musuh Allah Ta'ala memanfaatkan apa yang terjadi dari perselisihan yang ada di tengah-tengah para sahabat sebagai alasan untuk memfitnah mereka, mencela kemuliaan mereka. Ya. Rencana yang buruk ini dilancarkan oleh mereka, musuh-musuh Islam, dan dari dulu musuh Islam sudah berbuat seperti itu. Orang Yahudi, orang yang paling suka bikin fitnah. Orang Yahudi, orang yang paling suka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Makanya mereka bikin gerakan baru di zaman Nabi, ya, di zaman sahabat, ya sudah ada orang-orang yang disusupi dengan ide-ide dari orang Yahudi yang mereka kemudian disebut dengan Syiah. Ya. Nah, ini dalam rangka untuk merusak kaum muslimin dan ternyata berhasil ya. Sekarang berapa pengikut Syiah? Udah banyak sekali, jutaan. Di negeri Iran hampir semuanya sudah Syiah, hampir semuanya sudah Syiah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Naam. Mereka musuh-musuh Islam sengaja berbuat demikian, memberikan cerita-cerita palsu, memfitnah dalam rangka untuk menjatuhkan para sahabat, menyalahkan satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, membenarkan sebagiannya, menyalahkan sebagian yang lain, politik adu domba, politik belah bambu. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar memusuhi Islam, kaum-kaum orientalis. Mereka berhasil membuat ragu sebagian kaum muslimin. Ya. Mereka berhasil melakukan propaganda Islamofobia kalau nggak salah ya namanya ya. Orang jadi benci dengan Islam. Orang jadi ngakunya Islam, dia ngaku sebagai Muslim, tapi dia tidak mau belajar Islam. Dia tidak mau menampakkan dirinya sebagai Muslim, tidak mau menampakkan syiar-syiar keislaman. Ya. Nah, mereka musuh-musuh Islam ini memecah belah persatuan kaum muslimin, mencaci Islam, merendahkan Islam, menanamkan benih-benih kebencian di hati generasi umat ini, sehingga mereka tidak mau meneladani salafus saleh. Generasi Islam ini lebih didekatkan kepada orang-orang kafir, dan memang arahnya adalah ke situ, supaya nanti kalau udah makin jauh dari Islam mudah dimurtadkan, ya. Dan terbukti orang yang sudah semakin jauh dari Islam akhirnya mudah untuk murtad. Nasallallahu taala as-salamata wal afiyah. Karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita berbanyak doa. Hendaklah kita berbanyak doa untuk saudara-saudara kita, dan kita mendoakan mereka para sahabat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim
yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina, ya Allah ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami, ghillal lil ladzina amanu, ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Mari kita doakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka, ya, dan semoga kita bisa meneladani kehidupan mereka, sirah mereka para sahabat, manhaj mereka para sahabat, dan semoga Allah pertemukan kita dengan para sahabat, ya, di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan.